Perwakilan dari Komnas HAM telah bertemu dengan keluarga Vina dan juga mengunjungi Saka Tatal untuk membuat kasus pembunuhan Vina Eki menjadi terang. Komnas HAM sedang mendalami apakah ada dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu. Ya, lalu apa saja temuan dari Komnas HAM? Langsung saja kita tanyakan kepada Komisioner Komnas HAM, Bapak Uli Parulian Siombing, dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Vina, Dewi Intan, dan masih bersama kami juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Habibur Rahman. Pertama kita ke Pak Uli dulu. Pak Uli, setelah bertemu dengan dari kuasa hukum keluarga Vina ini, apa saja temuan dari Komnas HAM? Baik, selamat sore pemirsa TV One dan juga Randy dan Putri serta Pak Habibur Rahman dan Ibu Maya, kuasa hukum dari keluarga Vina. Komnas HAM sudah bertemu dengan ibunya Vina terkait pengaduan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya Bu Maya ke Komnas HAM seminggu lalu. Kami minta keterangan dari ibunya Vina dan juga saksi-saksi yang lainnya terkait dengan tadi aduan keluarga Vina ke Komnas HAM. Pertama terkait dengan adanya trauma dari ibunya Vina, kemudian juga adanya kebutuhan untuk trauma healing dan juga untuk restitusi dan kompensasi. Nah, kami juga sudah bertemu dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menanyakan terkait perkembangan penanganan perkaranya dan juga mendorong kami menghormati upaya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, dan juga kami menghormati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, betul kami sudah memeriksa beberapa saksi dan sekarang juga kami masih proses pemeriksaan saksi dan juga keterangan-keterangan yang lainnya. Begitu juga untuk pengaduan Saka Tatal, kami sudah bertemu dengan Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya, dan kami juga masih mendalami terkait dengan fakta-faktanya. Oke, Komnas HAM atau temuan Komnas HAM seperti apa setelah mendatangi Polda Jawa Barat, keluarga Vina, kemudian juga bahkan sudah memeriksa juga ya, sudah berkomunikasi dengan Saka Tatal. Apa temuan dari Komnas HAM? Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Kami belum ada kesimpulan, belum ada rekomendasi. Kami masih proses pendalaman. Tentu kami ini ingin mengetahui fakta-faktanya lebih jauh karena ini kami masih satu pihak dari pengadu kami belum melakukan konfirmasi kepada pihak lain. Memang kepolisian sudah kami konfirmasi ke Polda dan juga ketemu para terpidana yang 8 itu, tetapi kami belum mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Itu yang sedang kami lakukan, dan ini membutuhkan waktu. Jadi itu yang mungkin harus kami jelaskan Komnas HAM pada masyarakat. Jadi bekerja Komnas HAM ini kami tadi tidak hanya sepihak dan juga kami membutuhkan keterangan-keterangan yang lainnya dan alat-alat bukti yang lainnya begitu. Baik, Pak Uli, kita ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, ini kan kita secara kasus ini, apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh Komisi 3? Kita mengingat ini sudah menjadi sorotan publik, sudah mulai banyak saksi-saksi juga yang datang. Ini akan seperti apa Pak Habib? Dan terus berkembang juga kasus ini. Ya, tentu kami sebagai Komisi 3 wajib menerima siapapun masyarakat yang datang ke kami ya, menyampaikan aduan. Nah, posisi kami adalah pengawas ya terhadap mitra kami. Kami mendukung Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk kerja maksimal mengusut kasus ini ya. Adapun berbagai aduan, misalnya ada dugaan pelanggaran HAM dan lain sebagainya, tentu hal tersebut harus dibuktikan oleh yang mendalilkan, oleh yang mengklaim, oleh yang menuduh ya. Sepanjang ada buktinya ya silakan oleh mitra kami yang lain ditindaklanjuti. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tentu kita tetap harus jaga nama baik Polri
ya institusi yang melakukan pengusutan kasus ini. Dan, di manapun di seluruh dunia, sebaik apapun kinerja kepolisiannya, pasti ada satu dua perkara yang muncul ke publik, dianggap belum tuntas dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah sama-sama kita kawal, ya. Kita kawal masalah ini supaya benar-benar tuntas dengan baik, ya, dan masyarakat juga bisa mengawal langsung, ya, pemeriksaan perkara ini. Karena sejauh ini, ya, saya lihat Polri cukup transparan, ya. Karena apapun hampir setiap hari juga teman-teman Polri melakukan update terhadap kasus ini. Oke, Bang Habib, apakah mungkin nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan meminta klarifikasi dari Polri atau mungkin memanggil Kapolri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan publik terkait kejanggalan kasus, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya? Jadi gini, ya, setiap hari, ya, tiap tahun Polri mengusut ribuan kasus, ya, dan itu disampaikan terus kepada kami dalam setiap rapat dengar pendapat. Kalau ada 1-2 kasus, ya, atau beberapa kasus, berapa belas kasus yang menarik perhatian, saya pikir persentasenya pun sangat kecil sekali. Tapi ini sudah dapat perhatian dari Presiden nih, memanggil Bang. Kapolri secara khusus. Ya pasti, tentu. Semua itulah betapa care-nya Presiden. Jadi tidak mungkin kami membahas 1-2 kasus, karena kita bicara kebijakan secara umum. Tetapi, ya, apapun itu kami tetap mendukung supaya ini proses berjalan dengan baik. Nah, harus perlu diingat, Mbak, ya. Namanya penegakan hukum itu basisnya adalah bukti, alat-alat bukti yang ada. Seberapapun besar, ya, kita apa yang disebut tekanan publik dan lain sebagainya, tanpa adanya bukti maka nggak bisa jalan. Itu. Makanya nggak bisa kita sekedar mengakomodir tekanan publik tetapi buktinya tidak ada. Nah, kita persilahkan teman-teman tadi yang mendalilkan, ya, yang menyampaikan misalnya dugaan-dugaan, sampaikan buktinya, gitu loh. Tunjukkan bukti, sampaikan buktinya. Kami yakin itu akan diproses dengan profesional oleh rekan-rekan kepolisian. Baik, Pak Habib, kami cukup menangkap dengan apa yang akan kita ingin sampaikan juga, dan terkait dengan kasus ini, apa informasi apa yang terbarunya kita akan tanyakan kepada Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga Vina. Namun usai jeda berikut tetaplah di Kabar Petang. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, saya mau langsung ke Mbak Dewi Intan. Mbak, ini kalau kita lihat kan kasusnya semakin banyak saksi, semakin banyak pemeriksaan, harusnya terang benderang, tapi ini kayaknya makin ruwet, ya, makin kusut begitu. Langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina seperti apa? Apakah mungkin juga akan menempuh jalur kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan mengadu juga mungkin ke Komisi 3 DPR RI? Atau seperti apa, Mbak? Ya, terakhir kan kita memang ada mendatangi Komnas HAM berharap bahwa ada titik terang, ada penengah di antara kasus ini kan gitu. Jadi ya Komnas HAM menyambut baik itu yang akhirnya sekarang sudah berjalan dan masih dalam tahap penyidikan, ya, dari Komnas HAM, ya. Kita tunggu aja prosesnya, Mbak. Baik, Mbak Dewi, lalu yang diharapkan setelah mengunjungi Komnas HAM ini seperti apa, Mbak Dewi? Ya, aduan kami kan tentu kemarin tentang yang pertama 2 DPO yang hilang, itu kami belum bisa menerima itu, lalu kami minta Komnas HAM untuk ikut menyelidiki juga. Lalu yang kedua tentang psikis daripada keluarga korban yang menerima berita bahwa 2 DPO itu hilang, ya itu kami minta didampingi soal itu. Oke. Baik, Pak Uli, ini keluarga Vina masih belum bisa menerima pernyataan atau rilis dari polisi yang mengatakan 2 DPO ini sebetulnya fiktif atau dihapus begitu. Nah, ini dari Komnas HAM sendiri melihatnya temuan barunya dari hasil koordinasi ataupun komunikasi dengan Jawa Barat, Polda Jawa Barat seperti apa? Langkah kami yang sudah dilakukan, minggu kemarin kami minta keterangan ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat, gitu. Kemudian juga kami menggali informasi dari saksi-saksi yang ada di Cirebon dan Bandung, gitu. Nah, terkait dengan 2 DPO yang hilang, sekarang 1 yang sedang diproses, tentu kami belum bisa mengomentarinya, kami juga nggak bisa menilai, gitu.
Nah, kalau kami tadi terkait dengan adanya fisik gangguan psikis itu dari ibunya Vina. Nah, kami sudah koordinasikan dengan LPSK, meskipun secara informal. Kami kemarin ketemu LPSK di lapangan di Cirebon. Kami koordinasikan agar ada solusi terhadap hal tersebut, misalkan ada pendampingan terkait dengan trauma healing, penyembuhan traumanya, dan Baik, juga Pak Uli. mungkin terkait dengan Pak Uli ada juga. perlindungan saksi dan korban. Nah, itu yang bisa kami lakukan untuk Baik. sementara ini. Pak Uli, kemarin juga ada Jadi, mantan narapidana Saka Tatal juga mengakui adalah korban salah tangkap. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM dan rekomendasinya akan seperti apa ke depannya? Tentu kalau rekomendasi tergantung bukti yang kami dapatkan, gitu. Karena kasus ini sangat kompleks, gitu. Jadi kami juga harus mendapatkan bukti seterang cahaya, gitu. Oke. Harus lebih terang bahkan dari cahaya, gitu. Kalau masih gelap-gelap, kami juga belum Oke, bisa baik. membuat penilaian begitu. Baik, Pak Uli, kami masih menunggu hasil kesimpulan dari pemeriksaan ataupun juga kunjungan Komnas HAM ya ke Polda Jawa Barat, keluarga Vina dan juga Saka Tatal. Tapi misalnya ternyata memang ada temuan seperti salah tangkap ataupun juga ternyata 2 DPO ini ada tapi ternyata dihapuskan. Misalnya ya Pak, apa yang kemudian bisa dilakukan Komnas HAM? Tentu kami nggak bisa berandai-andai, Mbak, seperti itu. Jika misalkan terjadi itu, seperti itu, tentu kami akan membuat rekomendasi ya, seperti itu, terkait penegakan hukum, seperti itu. Karena itu. Tapi untuk sementara ini terus terang kami belum bisa berandai-andai, seperti itu. Karena ya tadi, seperti itu, kami juga tergantung alat bukti. Posisi sekarang kami masih melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, baik yang ada di Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Cirebon, seperti itu. Itu juga prosesnya butuh waktu, Mbak, seperti itu. Jadi Baik. juga mohon dipahami oleh masyarakat, cara kerja Komnas HAM itu juga kami tidak hanya sepihak, seperti itu, dari pengadu atau pelapor. Kami Baik. juga harus mendapatkan bukti-bukti fakta-fakta gitu di lapangan, seperti itu. Baik, Pak Uli, tapi ada Itu ya. target nggak sih sampai kapan nih Komnas HAM ini akan mulai lakukan tindakan ini? Target-target apa yang harus dipenuhi oleh misalnya ada bukti-bukti baru atau seperti apa yang mungkin harus diterima dulu oleh Komnas HAM untuk bisa dirampungkan atau melakukan sesuatu? Yang pertama yang terkait dengan pengaduan keluarga Vina oleh kuasa hukumnya Mbak Dewi Intan dan kawan-kawan. Pertama kami terkait dengan adanya trauma ya, seperti di ibunya Vina. Nah, tentu itu yang harus segera dilakukan. Kami koordinasi dengan LPSK misalkan untuk penyediaan psikologis, penyembuhan traumanya, dan juga perlindungan saksi dan korban. Dan juga dengan KL kementerian yang lainnya yang penyedia jasa trauma healing, penyembuhan trauma itu. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan, seperti itu. Karena itu penting juga, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan bantuan hukum, seperti itu. Akses kepada pengacara, baik untuk keluarga Vina maupun Saka dan yang lainnya, seperti itu. Baik, Mbak Dewi Intan. Itu yang pertama dilakukan oleh Komnas HAM. Baik, Mbak Dewi Intan, kalau melihat dari perkembangan kasus ini kan terkesan lambat ya, publik pun mendesak terus ya, agar semoga bisa terungkap lebih cepat. Apa langkah yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ya, dilakukan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina agar kasus ini bisa cepat selesai begitu? Ya, tentu ini kan masih dalam penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi. Besok pun ada agenda pemeriksaan saksi dari keluarga Vina. Jadi ya tentu kita mengikuti prosesnya, harus mengikuti prosesnya dan memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk segera memberikan titik terang pada kasus ini, Mbak. Itu. Oke, ada bukti baru nggak mungkin yang akan dibawa? Karena kan pemeriksaan keluarga Vina masih akan terus berlanjut. Ada bukti baru nggak, Mbak? Belum ada. Kami baru menerima itu aja, pemanggilan pemeriksaan saksi aja. Baik, Mbak Ade terkait dengan... Tapi ya tentu, halo.
Baik, Ya, Mbak Dewi Tapi terkait tentu kalau memang masyarakat mempunyai bukti-bukti seperti kemarin kan ada baru-baru ini juga CCTV. Nah, itu kan tentu kalau menjadi bukti harus ada uji digital forensiknya, tidak bisa menebak-menebak gitu loh. Nah, itu aja sih. Kalau memang masyarakat punya bukti ya silahkan adukan ke pihak kepolisian untuk membuat kasus ini jadi terang benderang. baik. Mbak Dewi ini kan kuasa hukum keluarga Vina juga mengadukan soal 2 DPO yang hilang ke Komnas HAM. Ini sebenarnya tindakan apa sih yang diharapkan dari Komnas HAM terkait dengan aduan 2 DPO yang hilang ini? Ya tentunya kami kan berharap mungkin harus ada lembaga-lembaga lain yang menengahi agar beritanya tidak kemana-mana, tidak muncul spekulasi-spekulasi dari pihak lain yang menyudutkan ya. Bahkan sekarang banyak sekali berita-berita yang menyudutkan keluarga, jadi akhirnya psikis keluarga pun juga sedikit terganggu. Makanya kami meminta Komnas HAM untuk mendampingi, seperti itu Mas. Baik, Pak Uli, saya kembali ke Pak Uli. Ini dari 2 DPO yang dihapuskan ini, Komnas HAM juga fokus tidak untuk menggali informasi atau menyelidiki soal 2 DPO yang dihapus ini? Terkait penegakan hukum, tentu kami tetap menghormati upaya penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, itu khususnya di Treskrimum. Jadi untuk proses hukum yang adil, due process of law, itu juga kami yang dorong, dan juga terkait dengan pendekatan scientific crime investigation, jadi penyelidikan yang berbasis bukti ilmiah. Itu yang kami kemarin ketemu dengan di Treskrimum Polda Jawa Barat, itu yang kami dorong. Nah, terkait DPO itu tentu wilayahnya penyelidikan dan penyidikan. Baik. Nah itu. Pak Uli, tapi apakah sudah ada rencana untuk membentuk tim itu Pak Uli untuk mencari 2 DPO ini? Apakah ada rencana nggak? Untuk pencarian 2 DPO itu kami tetap menghormati seperti itu putusan pengadilan maupun upaya yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Jadi baik, kalau putusan pengadilan sendiri kan Pak Uli dari dakwaan itu kan sebetulnya 2 DPO Andi dan Dhani ini kan yang paling proaktif dalam pembunuhan ini. Bahkan Peron atau Peggy Setiawan kita tahu di dakwaan itu adalah sebagai pelaku penusukan. Lalu tiba-tiba kalau di dakwaan sudah jelas begitu ya peran masing-masing dari DPO kemudian hilang begitu saja. Ini apakah tidak memunculkan kecurigaan dan apakah mungkin ini perlu juga diselidiki oleh Komnas HAM? Sekali lagi Komnas HAM sedang mendalami fakta-faktanya melalui permintaan beberapa keterangan saksi, pengumpulan alat bukti. Jadi kami mohon maaf belum bisa menilai terkait dengan hilangnya 2 DPO dan juga proses penyelidikan yang ada di Polda Jawa Barat. Kami tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina, dan juga mendorong Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan berbasis scientific crime investigation dan juga tadi adanya proses hukum yang adil. Itu mungkin yang bisa Komnas HAM sampaikan. Baik, terima kasih Pak Uli dan juga Mbak Dewi Vina sudah bergabung di Kabar Petang. Kita harapkan juga kasus ini bisa terang benderang dan cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih.